kami akan menyampaikan program kegiatan kelas 6 SD Marsudi ini angkatan ke-22 tahun 2020-2021. Adapun susunan acara yang telah kami persiapkan, yang pertama nanti adalah doa pembukaan. Yang kedua, sambutan suster kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian visi dan misi Sekolah Dasar Marsudi Bekasi. Yang keempat, penyampaian kurikulum kelas 6. Yang kelima, penyampaian program kegiatan kelas 6. Yang keenam, penyampaian program keuangan kelas 6. Dan yang terakhir, doa penutup. Itu serangkaian acara pada pertemuan orang tua murid pada kesempatan ini. Kemudian kita akan doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Pauline Karyanja SPD. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 SD Marsudi ini. Sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita mulai dengan membuka doa. Kami akan berdoa secara Katolik. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bukan Katolik supaya berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat perlindungan yang kami terima, pribadi lepas pribadi, sehingga sampai saat ini kami dapat sehat. Kami dapat mengadakan pertemuan orang tua murid ini. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkatilah kami dalam pertemuan ini, supaya segala hal yang akan kami sampaikan kepada orang tua murid kelas 4, kelas 6 dapat berjalan dengan baik. Segala hal yang akan kami sampaikan ini semoga dapat kami laksanakan, supaya pendidikan di sekolah kami ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan semakin mengalami kemajuan untuk anak-anak didik kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Pauline Karyanja yang telah membuka dengan doa pembukaan. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari suster kepala sekolah, yaitu Suster Agatha OSF. Kami persilakan, Suster. Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu.
Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang melindungi kita. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang baik. Kita tetap berusaha menjaga diri kita, menjaga putra-putri kita, menjaga lingkungan kita, supaya keadaan sekitar kita semakin membaik. Bapak Ibu yang baik, kita sudah beberapa hari memulai tahun pelajaran baru 2020-2021. Terima kasih atas kerjasama yang baik, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara daring semakin hari semakin membaik. Meskipun ada beberapa hal yang tentunya perlu diperbaiki untuk kemajuan kita bersama, demi kemajuan putra-putri kita. Mari kita memaknai peristiwa pandemi COVID-19 ini dengan positif dan optimis, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas yang sangat membutuhkan energi yang kuat. Bapak Ibu yang baik, mari kita saling bekerja sama mendampingi putra-putri yang dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat menghantar anak-anak menghadapi masa depannya dengan penuh semangat dan gembira. Kita dukung pengalaman hidup anak-anak kita dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi rahmat kesehatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan dalam keluarga, sehingga dapat mendampingi putra-putri kita dengan sukacita. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah, Suster Agatha, yang telah memberikan sambutan kepada kita dan kepada orang tua murid secara khusus. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian visi dan misi Sekolah Dasar Marsudiri ini, yang juga akan disampaikan oleh Suster Kepala Sekolah, yaitu Suster Agatha Basra. Silakan, Suster. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan visi Sekolah Dasar Marsudiri Bekasi yang merupakan turunan dari visi Yayasan Marsudiri se-Indonesia. Visi Sekolah Dasar Marsudiri Bekasi mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Supaya visi ini dapat dikenal, dimaknai oleh seluruh warga sekolah, anak-anak biasa menyanyikan visi ini supaya lebih mudah menghafal. Lagunya seperti ini. Sekolah Dasar Marsudiri Bekasi mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Untuk mencapai visi, maka visi SD Marsudiri ini adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan sikap hidup spiritual dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan religius. 2. Meneladan sikap hidup Bunda Maria yang beriman teguh, taat, dan setia. 3. Meneladan semangat hidup Santo Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Danu
dan bertanggung jawab. Dan kelima, mengembangkan sikap cinta tanah air dan menghargai perbedaan. Demikianlah visi misi SD Marsudi Bekasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Agatha sebagai Kepala Sekolah yang telah menyampaikan visi dan misi Sekolah Dasar SD Marsudi Bekasi. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian kurikulum kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Kristina Susanti. Silakan. Marsudi Bekasi. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas 6. Mohon diperhatikan dengan baik. Ya, program pembelajaran di kelas 6 pada semester 1 yang akan dilakukan, yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, pembelajaran normal untuk rencananya itu di semester 1. Kemudian di semester 2 adalah pembelajaran secara normal. Pembelajaran jarak jauh. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah guru akan mengadakan tatap muka secara online itu melalui Google Meet. Yang kedua, media ajar PJJ, proses pembelajaran jarak jauh yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru, yaitu dari WA, agenda sekolah, Google Meet, dan Google Classroom atau GCR. Yang ketiga, penilaian KI 3 untuk pengetahuan, yaitu PB, pembelajaran, lalu PH, penilaian harian, PAS, PAT, itu akan dilakukan soal-soalnya yaitu melalui e-learning yang akan diadakan di agenda sekolah. Selanjutnya, untuk PTS semester 1 itu nanti ditiadakan. Jadi tidak ada PTS semester 1, tetapi laporannya semesternya itu tetap akan dilaporkan, diambil dari nilai-nilai proses pembelajaran tema-tema yang sudah dilaksanakan di PIT semester 1. Lanjutannya, tugas-tugas anak yang dikumpulkan selama proses pembelajaran itu akan digunakan untuk pengambilan nilai KI 3 pengetahuan dan KI 4 itu untuk keterampilan. Catatan KI 3 ini ada perbedaan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami dalam PJJ ini di catatan untuk KI 3 pengetahuan itu berupa mapping dan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran akan disampaikan, kemudian kami akan memberikan catatan dalam bentuk mapping, dalam bentuk PPT. Ya, penilaian kurikulum 2013 masih sama. Di kurikulum 2013 itu ada 4 unsur. KI 1 yaitu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, penilaian spiritual dan sosial, penilaian untuk KI 1 dan KI 2. Kita lihat, pertama itu melalui pengamatan dan observasi oleh guru, itu ketika normal. Ketika tidak normal, maka pengamatan dan observasi ini bisa dilakukan dari ketika anak-anak mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, apakah tepat waktu atau tidak. Kemudian bagaimana anak-anak itu berkomunikasi dengan guru melalui WA. Itu adalah observasi yang kami lakukan untuk penilaian spiritual dan sosial. Kemudian lanjutnya penilaian menggunakan, penilaiannya itu menggunakan deskripsi. Deskripsinya itu berupa kata cukup, baik, atau sangat baik. Penilaian spiritual dan sosial lebih menekankan pada sikap anak. Spiritual, contohnya berdoa dan berrelasi dengan orang lain.
berrelasi dengan orang tua. Nah, untuk PJJ bagaimana cara penilaian kami? Yaitu komunikasi melalui WA. Terutama adalah komunikasi kami dengan anak-anak. Untuk pas penilaian akhir semester, nilai sikap ini nanti tidak boleh mendapatkan deskripsi cukup atau dengan bimbingan. Jadi harus dengan deskripsi baik atau sangat baik. Saya lanjutkan untuk proses penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan KI 3 ini diambil nilainya dari PB, penilaian pembelajaran, lalu dari PH, penilaian harian, kemudian dari TTS, PAS, dan PAT. Nilainya ini akan berupa nilai angka mulai dari 10, rentangannya sampai 100. Lalu predikatnya A, B, C, atau D. Kemudian ada deskripsi seperti yang terdapat dalam rapor yang kelas 5 kemarin. Kemudian ada keterampilan atau KI 4. Nah, KI 4 ini diambil dari nilai produk, proyek, dan praktek yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya lanjutkan. Penilaian yang dilakukan pertama adalah berpusat pada kegiatan dan tugas anak. Maka setiap kegiatan yang diberikan ketika PJJ tolong disampaikan atau dilaporkan ke orang tua, ke Bapak Ibu guru itu sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian yang selanjutnya nilai KI 3 dan KI 4 itu tadi diambil dari tugas-tugas siswa yang dikumpulkan selama proses pembelajaran. Ini nanti kami buat menggunakan kriteria penilaian, pakai rentangan nilai. Selama PJJ, pengumpulan tugas itu bisa berupa video, bisa juga berupa foto atau dokumen dengan cara mengirimkan melalui WA, Google Classroom, atau email. Nah, yang berupa video, foto, atau dokumen ini adalah sesuai dengan permintaan tugasnya itu apa. Kalau tugasnya video, berarti dikumpulkan video. Begitu juga nanti akan dikumpulkan melalui apa? Bisa melalui WA atau melalui Google Classroom. Nah, ketika nanti dalam ketiganya ini mengalami kesulitan, Bapak Ibu orang tua murid bisa langsung berkomunikasi WA secara pribadi dengan wali kelas masing-masing. Selanjutnya, setelah satu tema selesai, maka kita akan mengadakan PH untuk penilaian KI 3. Jadi setelah satu tema selesai, bukan tiap subtema. Nah, di setiap subtema itu hanya akan ada latihan yang akan diambil nilai PB. Setelah satu baru diadakan PH. Ini diambil untuk nilai KI 3. Remedial, mohon diperhatikan, remedial hanya dilakukan untuk PH saja. Sedangkan ketika nanti ada PTS, ada PAS, ada PAT, bahkan ujian sekolah itu tidak ada remedial. Penilaian rapor untuk kelas 6. Ya, tolong diperhatikan. Ada perbedaan dengan tahun lalu karena ini disesuaikan dengan pelaksanaan PJJ. Laporan rapor mid semester 1 PB, nilai PB rata-rata ya Bapak Ibu. Kalau misalnya PB-nya lebih dari 1 berarti rata-rata PB dikali 60% ditambah dengan rata-rata PH atau PH dikali dengan 40%. Ini adalah laporan untuk mid semester 1 karena tidak ada pelaksanaan PTS. Laporan rapor semester 1. Rata-rata PB ditambah dengan rata-rata PH setelah dilakukan penjumlahan dibagi 2, kemudian dikali dengan 60%. Ditambah nilai PAS dikali 40%. Laporan rapor semester 2. Rata-rata PB ditambah rata-rata PH dibagi 2 dikali 60% ditambah dengan PTS atau PAT dikali 40%. Catatan di sini tadi bahwa semester 1 itu tidak ada
vokasi. Ada perbedaan, ada beberapa mata pelajaran yang SKBM-nya mengalami kenaikan. Yang pertama, pendidikan agama Katolik itu SKBM-nya 75, PPKN SKBM-nya 75, Bahasa Indonesia SKBM 75, Matematika SKBM 72, IPA 72, IPS 72, SPDP 75, PJOK 75, Bahasa Sunda 72, Bahasa Inggris 72, TIK 75, dan Kemasudirian 72. Sekarang syarat kelulusan SD Marsudiri Bekasi. Mohon dicermati dan tolong diingat-ingat untuk Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak semuanya. Syarat kelulusan SD Marsudiri Bekasi. Yang pertama, telah menyelesaikan pembelajaran selama 12 semester dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, nilai sikap rata-rata baik atau sangat baik. Yang ketiga, nilai rata-rata US sama atau lebih dari nilai rata-rata minimal US yang ditentukan sekolah. SKBM US yang ditentukan oleh sekolah. Yang keempat, kehadiran selama di kelas 6 itu minimal 75% dari hari efektif pembelajaran. Yang terakhir, ditentukan dan diputuskan melalui rapat kepala sekolah dan dewan guru. Itu tadi adalah syarat kelulusan untuk tahun ini. Beberapa catatan yang perlu diingat. Yang pertama, di semester 1 untuk kelas 6 kami akan menyelesaikan pembelajaran tema 1 sampai tema 7. Jadi 7 tema itu diharapkan selesai di semester 1. Di semester 2 itu dari tema 8 dan 9 ini akan berlangsung di bulan Januari. Sehingga setelah bulan Januari kita akan fokus untuk latihan soal ujian. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa nanti di semester 2 kita akan memberikan latihan soal dalam bentuk modul untuk persiapan ujian semua mata pelajaran, baik itu bidang studi atau guru kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk ke kurikulum di kelas 6. Semoga Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak mencermati dengan baik, mengingatnya. Nanti kami akan kirimkan PPT-nya ini sehingga bisa di-print. Terima kasih. Semoga kita dapat bekerja sama dan dapat menyelesaikan tugas kita di kelas 6 ini dengan baik. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Susan yang telah menyampaikan kurikulum ya, kelas 6 khususnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penyampaian program kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Yosef Sutata, SPD. Silakan. Baik, terima kasih Pak Markus atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua dan wali murid serta Suster Agatha, Kepala Sekolah SD Marsudiri Bekasi, serta rekan-rekan guru kelas 6 yang terkasih. Selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat. Tetap semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Baik. Meskipun dalam suasana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam sosialisasi program kegiatan kelas 6 ini, namun kita tetap harus semangat demi keberhasilan anak-anak kita di tahun pelajaran ini. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mendapatkan
bagian untuk menyampaikan program kegiatan kelas 6. Berikut program kegiatan kelas 6. Yang pertama, PJJ dilakukan bulan Juni sampai bulan September 2020. Ini sudah mulai kita laksanakan beberapa minggu ini. Kemudian pembelajaran new normal dilakukan bulan Oktober sampai bulan Desember 2020. Dan semuanya ini tentunya nanti melalui berbagai macam kesiapan dan pertimbangan, karena hal ini juga nanti menyangkut soal perizinan. Saat ini kami dari pihak sekolah sedang dan sudah mulai melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan petunjuk teknis protokol kesehatan, supaya nanti kita kalau sudah memungkinkan kita akan mengajukan izin untuk bisa memulai dengan pembelajaran new normal ini. Dan tentunya juga ini nanti tidak terlepas dari persetujuan Bapak Ibu selaku orang tua murid SD Maduri Bekasi. Baik, selanjutnya pembelajaran normal akan kita lakukan nanti di semester 2. Ini pun juga sangat tergantung dengan situasi perkembangan COVID-19 nanti. Kita sama-sama berdoa, syukur-syukur belum semester 2 kita sudah bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung. Kita sama-sama beriku ya Bapak Ibu. Baik, kemudian setelah itu nanti untuk kelasnya itu akan ada TO atau TO yang akan dilakukan 3 kali. Yang pertama, TO pertama itu sekitar bulan Januari tahun 2021. Kemudian TO kedua sekitar bulan Februari 2021 dan TO ketiga bulan Maret 2021. Dan kenapa TO sampai 3 kali ini? Nanti ada TO dari sekolah, dari yayasan, kemudian ada juga TO yang harus kita ikuti dari dinas. Maka kita baru bisa memberikan patokan kurang lebihnya di bulan itu. Tanggalnya belum bisa karena kita masih mengikuti jadwal tentatif dari dinas dan yayasan. Baik, kemudian untuk mencapai kesiapan anak-anak baik dalam mengikuti TO maupun ujian nanti di kelas 6 di semester 2, anak-anak akan mengikuti bimbel wajib persiapan ujian sekolah, yaitu bulan Januari sampai bulan Maret 2021. Seminggu 2 kali, hari Senin dan seminggu 4 kali, seminggu 4 kali, hari Senin sampai hari Kamis. Jadi di kelas 6 nanti semester 2 diharapkan anak-anak sudah tidak mengikuti ekstra kurikuler yang lain, karena waktunya akan diefektifkan untuk persiapan menghadapi ujian nanti. Kemudian laporan PTS 1 seperti yang sudah disampaikan oleh sesi kurikulum tadi Ibu Susan, yaitu tanggal 21 September 2020 dengan kriteria penilaian seperti tadi. Kemudian penilaian akhir semester 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 12 Desember 2020. Selanjutnya penerimaan rapot semester 1 akan dilaksanakan tanggal 19 Desember 2020. Selanjutnya retret atau yang lebih sering kita kenal dengan pembinaan kepribadian anak akan kita laksanakan tanggal 22 sampai 28 Maret 2021. Ini 6 kelas akan dibagi menjadi 3 gelombang. 1 gelombang 2 kelas, 1 gelombang itu 3 hari 2 malam. Dan ini semua juga masih melihat situasi jika memungkinkan. Tahun lalu nyaris hampir tidak terlaksana, tapi begitu kegiatan ini terlaksana, COVID baru muncul. Puji Tuhan sudah terlaksana terlebih dahulu, sehingga anak kebal dengan COVID. Lanjutnya adalah pra-ujian sekolah. Perkiraan akan kita laksanakan di bulan April 2021. Kemudian ujian praktek PJOK
akan dilaksanakan juga di bulan April 2021. Kemudian ujian praktek muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDB itu juga akan kita laksanakan sekitar bulan April 2021. Jadi nyaris bulan April itu penuh dengan ujian praktek. Maka mohon bantuannya untuk nanti anak-anak kita siapkan tahun pelajaran ini, dan tentunya semuanya itu dapat berjalan dan dapat berhasil dengan baik berkat kerjasama kita, pihak sekolah dan pihak orang tua murid. Maka kami sungguh sangat mengharap dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu orang tua, wali murid dengan kami dari pihak sekolah untuk membantu putra putri kita dalam menyelesaikan segala kegiatan tadi, agar akhirnya nanti anak kita semua dapat lulus dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk itu demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi dan tetap semangat. Baik, terima kasih kepada Pak Herman yang telah menyampaikan program kegiatan kelas 6. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian program keuangan. Nah, tentu saja ini semuanya Bapak Ibu itu perlu yang namanya dana atau keuangan khususnya di kelas 6 ini. Oleh sebab itu, Ibu Justina Purwatiningsih, SPD, akan menyampaikan program keuangan untuk kelas 6. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Markus. Selamat pagi suster, rekan-rekan guru, dan selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih. Tadi Pak Markus sudah menyampaikan bahwa saya mendapat bagian tentang keuangan. Tentu saja program kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Herman dapat terlaksana dengan baik. Itu membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid yang berupa pembiayaan. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan putra-putri Bapak Ibu selama di kelas 6 itu besarannya adalah Rp2.660.000. Uang tersebut Bapak Ibu sudah membayar sebesar Rp500.000 yang didapat dari uang tabungan anak-anak kelas 5 yang kemarin, karena ada satu kegiatan di kelas 5 yang tidak terlaksana, yaitu karya wisata berhubungan dengan pandemi, dan uang itu tidak dikembalikan ke Bapak Ibu tetapi ditabung untuk kegiatan di kelas 6, sehingga kekurangannya adalah Rp2.160.000. Nah, Rp2.160.000 ini dapat dibayarkan sebanyak 9 kali atau diangsur mulai dari bulan September sampai dengan bulan Mei, yang akan dibayarkan melalui bersamaan dengan uang SPP, sama seperti ketika kelas 5. Kemudian uang-uang tersebut akan kita gunakan untuk yang pertama adalah kegiatan retret. Kegiatan retret ini waktunya 3 hari 2 malam, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Herman. Kemudian kegiatan tryout. Tryout kita akan melakukan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk kegiatan pra ujian sekolah, kemudian ujian praktek olahraga dan bidang studi yang lainnya, kemudian ujian sekolah,
Ujian sekolah itu semua bidang studi, kemudian perpisahan dan pelepasan. Untuk tahun kemarin, kegiatan perpisahan tidak terlaksana karena adanya pandemi. Nah, biasanya kegiatan perpisahan dan pelepasan ini kami mengundang Bapak Ibu orang tua murid untuk hadir ke sekolah, menyaksikan putra-putri Bapak Ibu. Nanti ada pengalungan medali di situ, kemudian ada atraksi juga dari anak-anak kita. Kemudian nanti juga akan dibagikan buku kenangan. Bapak Ibu, karena situasi masih pandemi, kita berharap semoga semuanya cepat berakhir dan semua program terlaksana dengan baik. Tetapi apabila nanti ada kegiatan yang dalam perjalanan tidak terlaksana, maka uang tersebut akan kami kembalikan kepada Bapak Ibu orang tua murid. Biasanya kami berikan dengan cara pemotongan uang SPP di bulan berikutnya, sama seperti yang kelas 6 tahun yang lalu. Jadi perpisahan tidak terlaksana, maka uang perpisahan setelah tentunya kami potong dengan uang lain yang kegiatannya terlaksana, maka sisanya akan kami kembalikan kepada Bapak Ibu orang tua murid dalam bentuk pemotongan uang SPP. Maka sekali lagi kami mohon dukungan dan kerjasamanya untuk kelancaran kegiatan putra-putri Bapak Ibu di kelas 6. Bapak Ibu kami mohon untuk mengangsur uang kegiatan putra-putri kita dengan baik dan lancar, dan kita berharap berdoa semangat bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga semuanya akan terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Justina Purwati Ningsih SPD yang telah menyampaikan program keuangan untuk kelas 6. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk penyampaian program kegiatan kelas 6, dan kami suster, Bapak Ibu guru, kami mengucapkan terima kasih, dan secara khusus kepada orang tua yang nanti bersedia untuk memperhatikan semua kegiatan atau program yang sudah disampaikan oleh sekolah, sehingga nanti dapat kita pahami bersama dan nanti kita dapat melaksanakan program tersebut dengan baik, sehingga anak-anak kita nanti bisa lulus dengan baik pula. Oleh sebab itu, kita akan menutup kegiatan ini atau pertemuan orang tua murid ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Wagiran Tarsisius. Silakan. Suster, Bapak Ibu guru dan orang tua murid yang kami hormati, mari kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Kami mohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, dimuliakan namamu. Allah Bapa yang makasih. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang kami boleh nikmati hingga saat ini. Terlebih atas penyertaan-Mu melalui Roh Kudus dan Roh Putra-Mu yang menyertai kami, sehingga pertemuan penyampaian program kegiatan kelas 6 SD Mas Dulini tahun ajaran 2020-2021 telah dapat berlangsung dengan lancar. Bapak, kami sadar program ini jauh dari sempurna,
yang baik adanya. Dan semoga program yang telah kami rencanakan ini sungguh-sungguh bermanfaat dan mendukung bagi perkembangan anak didik kami dan kemajuan sekolah kami. Allah Bapa, Gembala sejati, kami ingin mengakhiri pertemuan ini untuk melanjutkan tugas dan karya yang Kau percayakan pada hamba-Mu ini. Untuk itu, dampingilah, bimbinglah, dan jagailah kami supaya langkah-langkah perjalanan hidup kami senantiasa selaras dengan rencana karya penyelamatan. Bapa, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, Bunda pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Santo Franciscus